ketatnya pengawasan hewan sehat yang dijual untuk kurban membuat harga sapi rata-rata mengalami kenaikan. Tapi hal tersebut tak menyurutkan niat pembeli. Salah satu pedagang hewan kurban di Jakarta mengaku penjualannya naik 3 kali lipat dari tahun lalu. Jika biasanya pembeli hewan kurban melonjak saat sepekan menjelang Idul Adha, berbeda halnya dengan yang dirasakan salah satu pedagang di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sapi-sapi dagangannya bahkan sudah ramai diburu pembeli 3 pekan menjelang Lebaran kurban. Dari 300 ekor sapi yang di stok, tinggal sisa 60 ekor saja. Warga berarti benar-benar rebutan gitu Bang? Ya, rata-rata yang beli sapi di saya, satu orang ada yang beli 5, ada yang 10, ada yang 2. Karena sini harganya dari 16 juta sampai 35, gitu, variasi. Di atas limusin 35 sampai 60 limusin. Takut kehabisan, begitulah ungkapan salah satu pembeli sapi. Ya, karena sudah ada yang ngasih, makanya saya beli dari awal. Jadi saya nggak was-was lagi kan. Takutnya nanti udah 5 hari sebelum Idul Adha tidak ada lagi harga 17 juta. Pak, adanya wabah PMK ini sebenarnya kalau dari Bapak sendiri pembeli ada kekhawatiran? Nggak ada sih saya, karena itu wabah tuh gigi-gigi aja tuh kan, ya biasalah. Sementara itu di Yogyakarta, guna menekan sebaran penyakit mulut dan kuku, sapi-sapi tidak dipajang di area pasar kurban. Pembelian melalui sistem pre-order, di mana calon pembeli memilih sapi kurban melalui foto dan juga dari video. Jadi sistem sapinya itu pakai pre-order, jadi kita tidak mendatangkan langsung di kandang karena resikonya sangat besar. Kita bilang ke jamaah untuk pre-order, kita kasih foto video sama ukurannya pakai meteran sapi. Jadi untuk gambaran pelanggan bahwa besarnya segini, baru H-3 atau H-4 sebelum Lebaran, sapinya kita bawa ke sini untuk kita distribusikan ke pelanggan. Dan berbeda dengan di daerah lain, di tempat ini harga hewan kurban tidak mengalami kenaikan. Kambing mulai seharga 1,9 juta rupiah dan sapi mulai dari 21 juta rupiah per ekornya. Arafah Supandi dan Nasrul Nasih melaporkan dari Jakarta dan Yogyakarta. Ya, kita doakan bersama semoga wabah penyakit mulut dan kaki ini segera berakhir, apalagi sedikit lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha maksud kami. Nah, Pak Ustaz Atabik, kerap kali terjadi kita membeli hewan kurban dalam keadaan sehat. Tapi mendekati hari Idul Adha, begitu hewan kita sakit atau dalam perjalanan pulang, ini ada insiden yang membuat hewan kurban tersebut bisa jadi cacat begitu. Apakah kemudian hewan tersebut masih boleh dijadikan hewan kurban? Mbak Wanda, sesungguhnya hewan kurban itu adalah salah satu dari tanda takwa kita di sisi Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, para ulama memahami apa itu sebagai tanda takwa. Salah satu unsur takwa adalah hewan itu yang terbaik. Hewan itu sehat. Hewan itu adalah hewan yang memang layak untuk disembelih. Disitulah persyaratan para ulama dalam rangka menjaga takwa dari seseorang. Karenanya orang ingin bahwa kurbannya adalah yang terbaik. Bahkan hewan kurban yang kita sembelih itu adalah sesungguhnya, kata Imam As-Sa'di, adalah setara dengan nilai kita. Kalau kambingnya terbaik berarti kita yang terbaik. Kalau yang biasa saja, kita biasa saja. Disetarakan, karena itu adalah sebagai tanda takwa. Namun karena konteks sekarang adalah konteks keadaan, yaitu seseorang khawatir kalau dia beli nanti harganya tinggi. Beli sekarang insya Allah masih memungkinkan dengan harga yang ia mampu. Karenanya Nabi juga mengatakan bahwa berkorban itu sesuai dengan kemampuan. Jangan juga memaksakan, karena itu juga secara hukum adalah sunnah muakkadah. Dalam arti ini maka para ulama menetapkan, jika orang sudah membeli hewan dan sudah memang sesuai dengan ketentuannya, memang sehat, bagus, sesuai dengan harganya, kemudian pada perjalanan waktu, karena hewan ini juga akan berjalan waktunya, ia akan berada di satu tempat, ia kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak mengurangi nilai dari ibadah kurban. Dikatakan innamal a'malu binniyat, sebagaimana kita niat. Kita niat, itulah yang dinilai oleh Allah. Setelahnya kita tidak tahu, sebagaimana dikaitkan dengan sholat. Sholat kan kita betul-betul, ya Allah, hamba sholat karenamu, ikhlas karenamu. Kita sudah memenuhi syaratnya, rukunnya. Tapi di tengah perjalanan kadang-kadang ada aja godaan di jalan gitu. Lagi sholat ingat yang lain dan sebagainya.
tetap dihitungnya adalah hitungan yang pertama. Karena niat berada sebelum menjalankan sebuah ibadah. Dan manusia memang diperintah untuk menjaga nawaitu itu. Ia sudah menjalankan itu, tapi ini namanya adalah keadaan yang tidak dapat ia pastikan. Tapi tetap saja kita ingin, bahkan berharap, hewan yang betul-betul kita beli dalam kondisi bagus, insya Allah sampai hari H penyembelihan itu tetap dalam kondisi sehat. Manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana ada PMK, maka ini tidak menggugurkan atau tidak mengurangi dari ibadah kurbannya. Sah ibadah kurbannya, sah, karena itu adalah di luar dari kemampuan. Dikatakan sebagai uzur syar'i, sesuatu yang bukan kemampuan kita. Kan waktu-waktu hari-hari berikutnya kita tidak tahu, tapi pihak yang pemilik hewan kurban, penjualnya sudah betul-betul menjaga. Kita pembeli juga sudah sesuai bahwa membeli yang paling bagus, yang paling sehat. Namun di luar itu namanya bukan kesengajaan, dimaafkan oleh Allah. Dan insya Allah tentu kita tidak menginginkan demikian. Oh, yang penting kan beli dulu. Nanti kalau tidak sehat itu urusan belakangan. Tidak juga demikian. Tetap kita membeli yang terbaik. Dan kita memohon kepada Allah dijaga hewan itu. Namun kita semuanya ada keterbatasan. Suatu saat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap hewan kita, nilai kita adalah nilai hewan di mana kita membeli dalam keadaan terbagus dan yang paling sehat, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya kita memiliki anak tapi belum akikah, atau bahkan kita sendiri nih sudah dewasa tapi belum akikah karena mungkin belum ada dananya begitu. Nah sekarang udah ada dana nih, lalu bagaimana sebaiknya Pak Ustadz yang didahulukan? Bolehkah kita kurban dulu, akikahnya nanti lagi, atau harus akikah dulu, kurbannya nanti? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah kita diberikan keleluasaan. Ad-dinu yusr. Agama ini mudah, tapi jangan memudahkan. Mudah itu artinya kita bisa mencari hal-hal yang memungkinkan kita lakukan. Jika seseorang belum berakikah, apakah mengakikahi anaknya atau dirinya belum diakikahi oleh orang tuanya, dia memilih untuk mengakikahi dirinya atau mengakikahi anaknya adalah itu lebih utama. Kenapa? Status hukumnya akikah itu ada yang mengatakan wajib. Sebagaimana sabda Nabi, setiap bayi yang lahir tergantung kepada akikahnya. Yang kedua, ada yang memahaminya pada dimensi waktu. Waktu untuk akikah ketika sudah lewat dari batas yang Nabi tentukan 7 hari, kelipatan 7 hari. Setelah itu memang waktunya tidak ditetapkan oleh Nabi, bahkan dewasa pun bulan. Sedangkan ketika ia berada di 10 hari bulan Dzulhijjah sampai 3 hari setelah Dzulhijjah yang kita sebut dengan hari tasyrik, tidak ada amal yang utama melebihi dari menyembelih hewan kurban. Kalau dia berada di bulan Dzulhijjah, yang terbaik kurban dulu, baru nanti akikah berikutnya. Namun kalau waktunya masih panjang, misalnya dia punya dana dari Syawal, dia akikah dulu. Karena nanti kurbannya insya Allah 2 bulan berikutnya. Mudah-mudahan dia ada dana untuk kurban. Kalau tidak ada dana berarti Allah maafkan. Namun kalau ia kemudian memiliki dananya, itu adalah bulan sekarang, ya bulan Dzulhijjah, sudah mau ibadah kurban, maka yang terbaik dia adalah menyembelih hewan kurban. Nanti dia mohon lagi sama Allah, ya Allah, hamba sudah menunaikan satu ibadah belum hamba tunaikan. Mudah-mudahan nanti setelah ibadah kurban dapat lagi rezeki untuk dia menunaikan akikahnya insya Allah.